Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lines Boyolali, saya Jenny melaporkan dari Masjid Al-Munawwaroh Pondok Nurhuda 2, Senting Sambi, Boyolali. Tempat digelarnya pengajian keputrian LDI Boyolali dengan tema cara mendidik anak agar semangat belajar dan mondoknya dengan menerapkan 29 karakter luhur. Pengajian yang dihadiri oleh generus putri usia 17 ke atas beserta ibu-ibu di area pondok bertujuan agar memberikan pemahaman terkait bagaimana mendidik anak yang baik agar lebih semangat dalam belajar di sekolah maupun mempersungguh mondoknya serta mampu menerapkan 29 karakter luhur dalam kehidupan sehari-hari. Pengajian ini diselenggarakan Minggu 13 Juli 2025 dimulai pukul 8 pagi hingga 11 siang. Makan roti pakai baju batik sambil duduk-duduk di ruang beranda. Ibu-ibu daerah Boyolali, ibu-ibu dan mbak-mbak Boyolali yang cantik-cantik, semoga masuk surga selamat berjalan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Selamat datang Ibu di podcast Lines Boyolali, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget. Bagaimana generasi Z bisa mempersiapkan diri menjadi ibu yang profesional dan religius. Tema yang gak hanya menyentuh sisi perempuan tapi juga menyangkut masa depan keluarga dan bangsa. Kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Haji Ibu Sri Sumarni MPD, seorang dosen dari UIN Sunan Kalijaga. Selamat datang Ibu. Selamat datang, Mbak siapa namanya? Mbak Jenny, Ibu dari Lines Boyolali. Baik, Ibu langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Kita tahu ya kalau Gen Z, terutama perempuan tuh unik. Karena apa? Teknologinya maju, pikirannya terbuka, tapi juga banyak tantangan mental dan spiritual. Menurut Ibu, tantangan terbesar apa yang mereka hadapi kalau di suatu hari ingin menjadi seorang ibu? Baik. Pertama kali terima kasih atas pertemuan ini ya Mbak Zeni. Ibu. Ya, tentu tantangan sangat luar biasa karena kemajuan teknologi untuk generasi Z, terutama mbak-mbak yang akan menikah. Yang pertama harus dipersiapkan dulu mentalnya, mental menjadi seorang ibu, bahwa seorang ibu itu nantinya akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seluruh apa yang ada dirinya, mulai dari kepala sampai kaki itu semua akan ditiru oleh anaknya. Maka seorang ibu harus siap mental. Nanti kalau saya ditiru anak saya sudah baik atau belum, maka saatnya harus memperbaiki diri dulu, memperbaiki diri, perilakunya, sikapnya ya kepada sesama, kepada orang tua, kemudian juga ibadahnya dikoreksi dulu. Apakah ibadahnya sudah tertib, dengan orang tua tawadhu, dengan sesama saling bisa menghargai begitu. Nah, kemudian nanti mencari ilmu bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana mendidik anak gitu ya, Mbak. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa kebiasaan kecil yang bisa dibangun sejak sekarang untuk menjadi ibu yang baik di masa depan? Baik, karena ini generasi Z, Gen Z, maka generasi IT, di depan mata banyak IT, di depan mata HP atau Gen Z selalu menghadirkan berbagai hal yang menarik. Ini adalah tantangan bagi seorang calon ibu muda karena harus bisa memilih dan memilah mana informasi yang sesuai, mana yang layak ditonton, mana yang tidak layak ditonton. Harus mulai memilih dan memilah, karena nanti ketika menjadi seorang ibu, kalau terus-terusan masih mengoperasikan hal-hal yang tidak bagus, nanti jadi seorang ibu juga tidak bagus. Maka berlatih memilih dan memilah informasi atau fitur-fitur yang baik bagi dirinya dulu, baru kemudian nanti mempersiapkan diri bagi calon anaknya ke depan. Baik, berarti persennya belajar memilah apa informasi yang benar atau yang salah. Betul, soalnya itu bisa menjadi kebiasaan ya Ibu. Betul. Ya. Kemudian juga itu mengoperasikan HP atau gadget ya. Misalnya harus ketika WhatsApp harus ingat waktu. Nanti kan ketika punya anak, waktu terbanyaknya untuk anak.
Jadi nggak mungkin terus-terusan main HP. Maka sekarang harus dikurangi. Di target sehari saya hanya akan buka HP itu misalnya 1,5 jam saja. Pagi setengah, siang setengah, malam setengah. Yang lainnya adalah untuk kegiatan yang bermanfaat sebagai persiapan menjadi seorang ibu yang baik ya. Mungkin berlatih bagaimana menjaga kesehatan seorang ibu, menjaga kesehatan anak-anaknya, kemudian berlatih wirausaha kecil-kecilan untuk menopang ekonomi keluarga. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk keluarga muda nanti, untuk para generasi Gen Z nanti. Baik, berarti manajemen waktu, terus juga pintar memilih mana yang benar sama yang salah ya Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin Ibu disampaikan untuk para perempuan generasi Z, terutama generus LDI Boyolali, terutama mbak-mbaknya nih yang ingin menjadi ibu yang profesional dan juga religius? Ya, pesan saya yang pertama dan utama adalah mental berjuang. Jadilah pemudi mbak-mbak yang siap mental berjuang. Berjuang untuk agama, berjuang bagaimana ibadah dirinya sendiri ditata. Sholat 5 waktunya harus tertib, waktunya, khusyuknya. Jangan sholatnya cepet-cepet, waktunya harus tepat waktu. Sholat berjamaah, itu modal utama. Yang kedua mengajinya, ya mengajinya juga harus mencari ilmu yang benar-benar bisa menopang untuk kebutuhan keluarga. Pesan saya itu. Kemudian pesan yang terakhir adalah belajar giat, belajar sungguh-sungguh, belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia, belajar sekolah yang baik, belajar kalau kuliah jadi mahasiswa yang baik. Kemudian jangan lupa bisa merintis usaha kecil-kecilan untuk menopang nanti ketika menjadi keluarga muda. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu Sri atas inspirasinya. Semoga bisa menjadi bekal untuk para generus kita yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan siap menghadapi masa depan sebagai seorang ibu. Baik, saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat juang seorang ibu yang profesional dan religius mampu mencetak generasi penerus yang memiliki 29 karakter luhur, dari Masjid Al-Munawaroh Pondok Nur Huda 2 Senting Sambi Boyolali, saya Jenny melaporkan untuk Lens Boyolali. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.